ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Shahihiyah menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi orang yang berakal sehat yang tidak terkuasai oleh ambisi pikirannya, hendaknya menyediakan beberapa waktu. Satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, satu waktu untuk mengintrospeksi dirinya, satu waktu untuk memikirkan ciptaan Allah, dan satu waktu untuk menyelesaikan keperluannya seperti makan dan minum. Janganlah orang yang berakal berpergian kecuali untuk 3 perkara: mencari bekal untuk akhiratnya, mencukupi kebutuhan hidup, atau untuk menghibur diri bukan pada perkara yang haram. Suruh kita menghibur diri ya, tapi bukan perkara yang haram. Hendaknya orang yang berakal mengerti keadaan zamannya, menyelesaikan urusannya, dan menjaga lisannya. Barang siapa yang memperhitungkan ucapannya sebagai amalannya, niscaya sedikit sekali ucapannya kecuali untuk hal-hal yang perlu saja. Ini pesannya Rasulullah. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah isi suhuf Musa alaihi salam? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, suhuf Musa alaihi salam berisi kumpulan ibarat dan teladan. Misalnya, aku heran kepada orang yang meyakini datangnya kematian lalu ia bersenang-senang. Itu contoh Rasulullah. Ini yang ada di dalam kitab Musa. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya neraka. Ia bisa tertawa terbahak-bahak. Aku heran kepada orang yang meyakini takdir. Bagaimana ia bersusah payah mencari rezeki. Aku heran kepada orang yang melihat dunia dan perubahan penduduknya, kemudian ia merasa tenteram kepadanya. Aku heran kepada orang yang meyakini adanya perhitungan kelak di akhirat, tetapi ia tidak beramal. Heran orang tahu sama akhirat, orang tahu bakal dunia ini berubah-ubah, manusianya macam-macam. Tapi manusia masih belum berpikir melihat dunia ini. Mestinya kan kita mikir melihat dunia. Lah ulama berkata seperti yang kita kemarin ini. Kalau sudah berangkat hidup kita ini, terbangnya kita mulai dengan apa? Dengan menjadikan kehidupan dunia ini adalah satu momen kita untuk bersenang-senang. Satu momen kita supaya kita bisa memuaskan hawa nafsu. Kita jadikan hidup ini momen kita untuk apa? Punya duit banyak, punya harta banyak, mau cita-cita ini dan itu. Inilah yang menjadikan kita tidak sampai ke surganya Allah. Susah. Mau beramal apapun, berwirid, berzikir, tidak nyambung dengan jalan ke akhir. Karena orang yang menjalani hidup yang benar, dia berangkatnya dengan sesuatu yang benar, yaitu apa? Hidupku di tangan Allah. Hidup ini pemberian Allah, dan ku kembalikan lagi ke Allah. Kesenanganku, ibadahku, semuanya sudah kembali kepada Allah lagi sudah.
Nah, ini jalan tol, ini jalan yang akan langsung cepat kita bisa memahami hidup untuk apa. Kita bisa kenal sama akhirat benar-benar. Tapi kalau sudah cuma mau memuaskan nafsu, momen kita jadikan hidup, aku mau cita-cita ini. Dia jadikannya momen, status hidupnya, momen hidupnya. Ini bilang ini momen aku untuk memuaskan diri. Ikutin pikiran nafsu, melihat orang punya ini mau, melihat ini mau. La ilaha illallah, tidak akan ketemu sama akhirat, tidak bisa. Nah, manusia sekarang rata-rata hidup dengan cita-citanya. Dijadikannya dunia ini momen untuk itu. Untuk cita-cita kita di hidup sukses, mesti kita di hidup sukses. Arti kesuksesan saja sudah jauh. Tapi kalau kita tahu di dunia ada Tuhannya, orang yang beragama ini pasti menjadikan dunia ini bukan momen itu. Dunia ini momen beramal. Itu momennya. Momen kita di dunia, hidup di dunia ini untuk beribadah. Kehidupan, kekayaan, cita-cita ini jadi ujian. Anak kita ada innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kalian, anak kalian ini fitnah. Jadi momen-momen yang ada ini jangan kita lihat. Momen hidup kita sudah tahu, kita hidup saya di tangan Allah. Rezeki yang saya dapatkan, hidup ini nyawa bisa hidup. Ini pemberian Allah. Allah tidak pernah merasa berusaha bisa hidup. Tidak pernah tahu sama ruh dihidupkan Allah. Tidak pernah tahu bagaimana mata bisa melihat, mata melihat terus. Karena memang Allah beri, Allah yang memberikan. Hidupku di tangan Allah, ku kembalikan kepada Allah. Nah, bersyukur. Ketemu jalannya, cepat benar. Ini kejadian ini ada yang begini, Palestina Pak. Kecil semuanya ini. Ini urusannya cuma ujian aja bagaimana dibisikkan dunia ini. Nah, ada lagi yang kita lihat besarnya Allah ini urusan yang paling besar. Bukan urusan dunia yang ujian, yang barang palsu yang hilang ini. Ada artinya dunia. Rasulullah bilang, berpesan ini dunia harganya seperti satu sayap saja. Jangan kita terlalu berlebih-lebihan dengan juga. Kita hidup di dunia ini momennya untuk beribadah. Nah, mesti punya arti dari status kita mesti jelas sudah. Karena dengan jelasnya status yang kita pastikan bahwa aku ini hidup, itulah butuh berpikir tadi. Habib Abdullah bilang, Rasulullah bilang apa? Orang yang mempunyai akal sehat, dia melihat dunia ini berpikir dia. Bukan begitu saja dia hidup, langsung mikir, ini dunia ada apa? Kalau cuma untuk makan, minum, dan cuma untuk memuaskan nafsu saja, kita makan nasi aja sudah tidak nafsu lagi sudah. Makan apa kadang-kadang kurang nafsu. Apa artinya hidup ini kalau cuma untuk makan dan minum dan cuma untuk memuaskan hawa nafsu? Bukan itu. Nah, banyak yang meninggal mempunyai pemikiran seperti itu. Itulah orang kalau ilmu udah ada, pikirannya salah. Kalau pikiran salah, sesat. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, ada seseorang namanya siapa? Abdurrahman bin Muljim. Namanya bukan main, hapus benar. Abdurrahman bin Muljim. Hafal Al-Quran. Dahinya ini ada tanda hitam. Orang sering bersujud sama Allah. Orang ahli ibadah. Rasulullah bilang ada orang paling celaka hidup di dunia ini. Siapa yang membunuh saudaraku ini? Ali bin Abi Thalib dan mantu. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia yang membunuh Khalifatul Mukminin.
Dia yang membelah dengan pedangnya. Kira-kira apa yang salahnya? Ideologi, cara berpikirnya yang salah. Ibadah sebanyak apapun kita bisa hebat ibadah, sedekah, tapi kalau sudah ilmunya salah, tidak punya guru, tidak punya ilmu, susah. Bisa rusak semuanya. Bisa ngebom sana, ngebom sini, bisa. Tidak tahu dah sama rahmat. Orang beriman, orang muslimin, orang mukminin punya satu kesalahan saja, dia bilang orang kafir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika disebutkan orang-orang begini, ada orang-orang, mereka ini, apakah mereka ini orang kafir? Bukan, kata. Mereka jauh dari kekafiran, kata Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka munafik? Wahai Ali, Rasulullah bilang, menyebutkan, menceritakan orang-orang yang seperti ini. Nah, mereka bukan orang-orang yang, mereka bukan orang-orang munafik, karena mereka berzikir banyak, ibadahnya kuat. Jadi siapa nih orang-orang ini? Dia muslim tapi dia membunuh orang muslim. Hebatnya didikan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, tidak cepat mengkafirkan orang. Banyak kebaikan yang dibilang mereka ashabul buwa, orang yang dari golongan kita, tapi mereka tidak mau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Tidak dibilang munafik, tidak mau bilang kafir. Sekarang orang mau masalah sedikit saja, baru ziarah ke kubur kan, apa dibilang kafir, langsung kafir ke orang. Ini jelas-jelas bunuh muslimin. Jelas-jelas orang-orang ini yang menghina. Jelas-jelas sudah dijual galur. Tetap orang yang berjalan di jalan tasawuf seperti Imam Ghazali yang mengikuti jejak ini, mereka tetap tak berani ngafirkan orang. Dikasihnya 90 uzur, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Nggak mau ngafirkan ini. Bukan tugasnya kita. Nah hadirin, yang kita maksud di sini semuanya ini gara-gara ilmu dan cara berpikir yang salah. Dalam hidup ini, hati-hati kita membuat momen hidup kita ini apa. Ketika komunitas kita, ketika dalam hidup kita ini melihat dunia terus, kabar dunia terus, kita lihat yang di Palestina, lihat ini, seolah-olah ada kebesaran selain Allah. Dan kita pusing sama kabar-kabar dunia ini. Ini semua ujian. Dan di dunia ini memang momennya kehidupan ini pemberian Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah. Sudah itu saja. Kalau kita dapatkan itu, kita sudah dapatkan keberuntungan dunia. Nak kaya, nak miskin, nak usah pikirkan lagi itu bagian hidup, jalan ujian semuanya. Punya kekayaan, punya apa, ujian semuanya. Allah kasih alhamdulillah, Allah tak kasih alhamdulillah. Ada nikmat semuanya. Tidak usah dipikirkan lagi masalah itu. Terlambat benar kalau kita mau pikirkan itu, karena akan menjadikan takutnya. Tapi para aulia tetap berdoa, mereka, ya Allah, mereka sudah serahkan sama Allah hidup mereka. Selamatkanlah dunia kami supaya kami bisa tambah dekat dengan Engkau. Mereka minta rezeki yang banyak, berkah. Untuk apa? Untuk supaya bisa bertambah berserah diri sama Allah. Tetap minta rezeki, minta tolong sama Allah, minta perlindungan Allah, supaya orang bisa tambah dekat lagi sama Engkau. Nah, beda sudah jalannya. Dunianya sudah untuk akhirat. Tipis benar, garisnya ini tipis benar. Tapi mesti diasah dengan zikrullah. Kalau kita duduk, kalau tidak berzikir, dengan zikir tadi kita ngasah, tiada tujuan hidup kecuali Engkau ya Allah. Supaya benar-benar momen kehidupan kita ini pas. Momennya pas. Kalau salah momen meninggal kita, meninggal dunia. Apa ini orang dulu
menjadikan momen hidupnya untuk memuaskan hawa nafsu dan cita-citanya tadi. Ya, hawa nafsu. Tapi kalau orang yang sudah beriman sama Allah, nah hidup ini diberi Allah. Mau jadi apa sudah Allah tulis semuanya. Berjuang dia, berjuang. Ya, berbuat. Karena disitulah tahu jalan hidup manusianya ada yang dijadikan pedagang. Yang pedagang harus jadi pedagang yang benar. Bukan dengan ini, kalau sudah punya momennya tadi, itu tadi. Jam terbangnya itu pas. Bukan untuk memuaskan nafsu sudah. Kenapa? Orang ini pedagang, tapi dia mempunyai momen kehidupan ini adalah kehidupan biadillah, kehidupanku di tangan Allah. Tidak pernah ada merasa hilang dia. Tidak pernah ada merasa rugi di dalam rezeki dia kalau sampai tetapnya. Karena dia tahu ini hidup pemberian Allah. Kembali lagi kepada Allah. Allah sudah tawakal, dijaga sama Allah. Ternyata inilah yang akan menjadikan semua cita-cita, harapan kita. Tidak usah kan yang untung, jelas untung. Yang rugi di dalam kerjaan kita, itu untung bagi kita. Tidak ada lagi sudah kisah rugi. Kalau sudah orang punya momen seperti ini, hidup ini dari Allah, kita kembali kepada Allah. Apa ruginya? Tidak ada rugi di situ. Dan Allah tidak sampai di situ. Orang-orang yang seperti ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Allah cukup di hidupnya. Allah berikan dia kebahagiaan. Kebahagiaan ini bukan di duit, di hati. Allah sudah berikan kebahagiaan, senang orang. Jadi kita harus pastikan mulai detik ini kita fikirkan benar momen kehidupanku ini, aku hidup di dunia yang sebentar ini, ku jadikan apa hidupku ini? Momennya ini ku jadikan apa? Menenangkan hawa nafsu saja apa bagaimana? Aku harus, karena ini menentu. Kalau sudah momennya, udah hidupku ini sudah pemberian Allah, tidak bisa apa-apa, tidak ada jalan. Dan itulah kebahagiaan, itulah paling nikmat. Kalau sudah pemberian Allah kita yakini, siapa yang bisa menghalangi pemberian Allah? Dan siapa yang bisa menguranginya? Dan siapa yang bisa menambahnya? Ini dunia tempat ujian. Ujian saja, tidak ada lagi. Ini habar capek kalau kita ngikutin habar dunia ini bertahun-tahun begitu sama aja. Coba pikirkan aja. Coba kita pikirkan dari dulu ini bulan-bulan kisahnya ini naik, ini turun, ini pukul orang, ini maju lagi. Lebih baik kita ngurus dekat benar Allah. Kalau sudah dekat urusan apapun dekat kita. Mikirin rezeki Allah, sudah terjawab semuanya, udah ngalir aja sudah. Hidup saya ini mau cari ridho Allah dan tempat akhirat ini tidak jauh lagi, dekat gerbang akhirat. Surga itu sudah tidak ada batas lagi bagi kita. Dan kita yakin pada surga. Rugi punya Tuhan Allah yang maha baik, tidak percaya Allah ngasih kita surga. Kita harus sangka baik sama Allah. Sangka baik. Dapatnya baik. Udah itu tempat tinggal bujur. Itu paling tempat tinggal paling nyaman. Jangan jadikan dunia ini tempat hayalan kita, tempat tujuan kita. Memang bukan tempat tujuan. Semua sudah lewat, semua kisahnya. Terlambat kalau kita sekarang ini berilmu. Ilmu ini sudah kekayaan kita. Ilmu inilah modal hidup kita. Pemikiran yang benar, ilmu yang benar, petunjuk dari Allah inilah. Jadi sekarang kita sudah punya kekayaan besar. Cukup sebenarnya. Cukup untuk hidup saja cukup. Dunianya apa lagi? Cukup sudah. Tapi Allah akan berikan nikmat demi nikmat bagi hamba-hambanya yang sudah mengerti bahwa hidup ini adalah di tangan Allah. Ini baru orang beragama namanya. Ini namanya baru orang ini bertuhan sudah sama Allah. Tapi kalau momennya beda selain ini, bertuhan siapa kita? Orang belum mengerti bahwa kehidupan dunia menuju ke akhirat. Imannya tidak ada. Tidak ada ulama. Kenapa? Mereka amalannya bagus, semua bagus. Karena tepat memberikan momen kehidupan ini. Tepat benar dia. Nah, ini momennya hidupku ini. Hidupku biadillah, di tangannya Allah. Semua ini pemberian Allah. Dan kembali kepada Allah.
mampu menerima dengan ridho. Apapun itu adalah nikmat dari Allah. Bersyukur. Terus nggak ada lagi, nggak ada kita berbagi hidup ini nyaman benar. Kalau sudah ada ilmu, nah rumus sudah kita tahu, udah. Hatta sama kekayaan biasa sudah tak ada lagi mau mikir kaya. Biar ngalir-ngalir aja, ngurus karena ini ibadah, dapat tak dapat urusan. Ini nanti kita dibunguli orang, nggak pusing sama dibunguli orang. Nah, kalau memang rezeki, anak kecil dapat rezeki, yang nggak punya otak nggak bisa mikir. Tapi kalau kita jadikan dunia ini momen untuk mencari duit, ya Allah, alangkah hinanya hidup kita. Kita bukan seperti manusia yang memang Allah muliakan. Kita seperti orang yang Allah gambarkan, ulaika kal an'am, mereka hidup di dunia ini seperti binatang ternak saja. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, kata Allah. Siapa mereka ya Rabb? Ulaika humul ghafilun. Mereka yang hidup di dunia ini lupa sudah sama Allah. Lupa ini hidup pemberian Allah. Kalau kita sudah mau kali ini, ya Allah, aman hidup. Ya Allah, ya kan, ya Habib Abdullah bin Abdul Hamid sampai akhir hayatnya ngajarin orang untuk kenal sama Allah ini. Ngajarin orang supaya tahu dengan momen kehidupan ini untuk beribadah. Nah, ini momen kita. Ini waktunya kita beribadah. Inilah tempat untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Sayangnya nanti ini dunia, kekayaan dunia banyak lewat saja ini. Kita dijajah orang terus. Perasaan belum ada yang jajah-jajahan ya. Kalau memang sudah waktunya ada semuanya kita dapat. Aman saja itu. Inilah dunia biasa-biasa saja ya, tak ada yang. Mari kita beribadah, bangkit, kita harus bangun, harus sudah memastikan bahwa momen hidupku ini sudah bukan untuk dunia lagi, sudah. Bukan kita lupa sama dunia, dapat sudah dunia ini. Kalau kita sudah dapatkan momen kita ini, nanti dunia akan mengejar kita. Ini dunia kita akan dapat rezeki, tidak seperti orang-orang mesti pembunuhan dulu, mesti berpukulan dulu, mesti penghinaan dulu, mesti ini tidak dapat apa-apa juga, ditipu benar sama dunia sampai lupa segala-galanya. Datang rezeki yang kita terhormat, mulia, menikmati. Tidak usah kata itu, tidak ada rezeki yang kita bisa menikmati bahagia. Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, insyaallah. Tapi pastikan dulu, ya, jangan diundur lagi, sudah pikirkan harus. Apa kata Abdullah tadi, Rasulullah berpesan, harus kita berpikir, pikirin benar nasib kita. Lihat dunia ini jangan cuma melihat saja. Kita harus memikirkannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna hidayah wa taufiq wa hidayah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna iman. Amin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad wa ta'ala. Semua para nabi, semua orang soleh ketika menginfakkan akhirat besok, ada yang bilang enak besok kita akan surga besok. Ini kerja besok. Sekarang kita cerita akhirat, besoknya ketemu benar, barang nyata ini akhirat. Habis kisah dunia. Nah, ada yang bilang kuat ini negara ini bakal berputar. Semua ada Allah kata. Aku buat ujian semuanya. Nah, kekuasaan di tangan Allah. Jangan lihat tempat lain sudah, jangan lihat kebesaran kecuali kebesaran Allah. Insya Allah selamat semuanya kita sampai ke surga, insya Allah sampai semuanya. Insya Allah diridhoi Allah, diridhoi Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita salat.